Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa? Oke, luar biasa ya semuanya ya. Yuk, di hari Minggu ini kita mau kembali memuji Tuhan, bersukacita bersama teman-teman kita. Yuk, kita mau pujikan sebuah pujian berikut ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan kumpulkan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Berkati Tuhan sekolah minggu kami. Kiranya sekolah minggu ini membuat hati kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi ya adik-adik ya. Kita mau semangat. Siapa yang di rumah suka memuji Tuhan? Ya, semuanya suka ya memuji Tuhan ya. Yuk kita mau pujikan pujian berikut ini. Choose to listen to an omega. We can choose to follow.
Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Terus adik-adik masih semangat memuji Tuhan lagi? Yuk, kita mau pujikan pujian satu kali lagi ya. Untuk kita nanti mau mendengar firman Tuhan. Nah, kita pujikan pujian berikut ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Ya, sekarang kita mau mendengar firman. Siapa adik-adik yang di rumah sudah siap dengar firman? Oh ya, semua sudah siap dengar firman ya. Yuk, sekarang semua adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengar firman. Kita mau berdoa ya sebelumnya ya. Yuk semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, membuka telinga kami dan hati kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Berkati untuk Kak Gloria yang akan bercerita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kakak sebelum kita mendengar firman, kakak mau tanya dulu nih, siapa adik-adik yang di rumah pernah merasa khawatir, takut apa ya, takut kalau nilainya jelek, atau khawatir kalau besok harusnya kita mau sekolah tapi besok nggak bisa sekolah, ada yang sakit, ada yang lagi susah atau berduka. Nah, siapa yang pernah mengalami adik-adik? Nah, kita mau dengarkan firman ini dulu ya. Yuk, kita siapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengar firman. Halo adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Nah, Joy, hari ini Kak Glory ingin bercerita tentang seorang ibu. Pada suatu hari dia sangat gembira sekali. Oh ya, kenapa? Karena ibu itu melahirkan seorang putra. Ah, tentu lucu imut ya anaknya itu. Iya, anaknya itu lucu, dedek bayinya imut gitu ya, gemoy gitu ya. Nah, ibu itu bernama Ibu Yokebed. Nah, Ibu Yokebed itu sangat senang sekali dengan kelahiran putranya. Tapi di satu pihak, di satu sisi, ibu itu juga sedih sekali. Kenapa, Kak? Kak sedih kan? Itu melahirkan putranya. Iya. Lalu kenapa itu sedih? Ibu itu sedih karena saat itu ketika Ibu Yokebed itu melahirkan putranya, ia sedang ada di dalam pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun memerintahkan semua bayi-bayi keturunan dari suku Ibrani harus dibunuh. Dibunuh? Iya. Aduh, kasihan sekali ya. Iya,
Karena itu Ibu Yokebed sangat senang, gembira dengan kelahiran putranya, tapi dia juga sedih karena putranya harus, menurut aturan saat itu dari Raja Firaun, harus dibunuh. Aduh, lalu bagaimana itu? Tapi Ibu Yokebed punya satu keyakinan, percaya bahwa Tuhannya akan membuka jalan sehingga anaknya itu bisa diselamatkan. Terus? Nah, lalu sang Ibu Yokebed ini mengambil sebuah keranjang. Keranjangnya itu diberi luarnya, di bagian luarnya ini diberi ter, seperti ter, larutan yang pekat, lengket seperti itu, Joy. Ya, diberi ter anak-anak supaya nanti kalau umpama keranjang itu ada di air, airnya tidak masuk. Seperti penghalang ya, jadi keranjangnya anti air ya? Iya, bayi laki-laki itu, dedek bayinya dimasukkan di dalam keranjang. Terus bagaimana itu? Lalu sang Ibu Yokebed ini memanggil anaknya yang besar, namanya Kakak Miriam. Kakak Miriam. Iya, Kakak Miriam dipanggil, diperintahkan untuk membawa dedek bayi yang ada di keranjang itu untuk pergi ke sungai. Mau dimandikan adiknya? Bukan dimandikan. Karena ibu itu akan membawa dedek bayi itu ke sungai, di mana di sungai itu kadang-kadang sering ada putri Firaun yang ke situ. Asik nih, lalu bagaimana ceritanya, Kak Gori? Nah, dedek bayi itu dibawa ke sungai dengan diawasi oleh kakaknya yang bernama Kakak Miriam. Iya, Miriam. Miriam mengawasi adiknya yang dimasukkan ke dalam keranjang, lalu ditaruh di sungai. Mengalir pelan-pelan keranjang itu di atas sungai itu, tapi tetap diawasi oleh Kakak Miriam. Nah, sampai suatu saat di sungai itu putri Firaun dan dayang-dayangnya sedang bermain-main di sungai itu. Putri Firaun sedang mandi di sungai itu. Lalu dia melihat, wow, ada keranjang, apa ini? Dia menyuruh dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Dan dia melihat bahwa di dalam keranjang itu ada seorang bayi laki-laki. Iya, ada seorang bayi laki-laki. Lalu putri Firaun ini sangat senang melihat bayi itu. Wah, mungkin bayi itu parasnya ganteng ya, cakep ya, gemoy. Nah, putri Firaun senang melihat bayi itu. Lalu dia menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil bayi itu. Nah, Kakak Miriam yang dari tadi memantau dari jauh pergerakan keranjang dengan dedek bayi itu melihat bahwa adik bayinya diambil oleh putri Firaun. Nah, lalu dengan memberanikan diri, Kakak Miriam berkata kepada putri Firaun, "Tuanku putri Firaun, apakah putri Firaun mau merawat anak ini, tertarik dengan anak ini?" Lalu putri Firaun berkata, "Iya, aku tertarik dengan anak ini." "Baiklah kalau begitu putri Firaun, aku carikan ibu-ibu yang bisa membantu putri merawat anak bayi ini. Karena anak bayi ini kan harus disusuin." "Iya, harus dirawat ya, pagi, siang, malam." "Iya, memerlukan susu dan perawatan." Nah, lalu putri Firaunnya setuju ya? Setuju. Iya, putri Firaunnya setuju. "Oke, aku setuju. Hei kamu, kakak ini tadi, aku setuju." Nah, Kakak Miriam maksudnya? Iya, Kakak Miriam. Kakak Miriam menawarkan kepada putri Firaun untuk mencari orang yang bisa merawat bayi itu. "Aku setuju, coba kamu bantu aku mencari orang yang bisa menyusui anak ini, bisa merawat adik bayi ini." Lalu kata Miriam, "Baik Tuan Putri, akan aku carikan." Nah,
dedek bayi itu bagaimana ya teman-teman? Adik bayi itu diambil lagi oleh kakak Miriam, lalu dibawa ke ibunya. Senang sekali pasti ibunya ya. Iya, ibunya senang sekali. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena anaknya selamat, tidak harus dibunuh sesuai aturan waktu itu di Firaun, ya, tetapi justru si dedek bayi itu diselamatkan, mau diangkat anak oleh putri Firaun. Dan karena putri Firaun tidak bisa merawat sendiri, dia memerlukan seseorang yang harus merawatnya. Kalau sekarang ini mungkin seperti mbak ya, atau babysitter ya. Nah, lalu adik bayi itu dicarikan orang yang merawat. Dan senang sekali kakak Miriam karena yang merawat adalah ibu Yokebed, ibunya sendiri. Tersekar sekali ya, pasti ibu Yokebed senang sekali ya teman-teman. Iya, ibu Yokebed senang sekali karena bisa merawat anaknya yang tadi dikasih ke keranjang dibiarkan mengalir di sungai. Nah, setelah anak itu besar, dirawat oleh ibu Yokebed dengan sehat. Nah, anak itu lalu dibawa kembali ke putri Firaun. Dan oleh putri Firaun, anak itu dinamakan Musa, yang artinya aku telah mengangkatnya dari air. Oh, ini cerita tentang Bapak Musa ya? Iya, ini adalah cerita tentang Bapak Musa. Saat itu Bapak Musa hampir saja nyaris saja ya harus dibunuh karena peraturan saat itu. Tetapi ibu Yokebed punya percaya dan percaya akan Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya. Berarti nih teman-teman semua, kita harus belajar dari ibu Yokebed ini ya. Iya, belajar dari ibu Yokebed bahwa walaupun mendapati hal yang menakutkan, menyedihkan, sedih sekali loh waktu itu karena dedek bayinya harus dibunuh, tetapi ibu Yokebed percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan akan ada. Iya, dan Bapak Musa diselamatkan. Bapak Musa juga bisa menjadi salah satu pemimpin bangsa Israel waktu itu nantinya. Iya, nah Joy dan adik-adik harus yakin bahwa dalam keadaan setakut apapun, sengeri apapun ya mungkin membuat kita khawatir, harus percaya dan yakin Tuhan akan menjaga adik-adik, menjaga Joy, menjaga Kak Glo, menjaga kita semua dan akan memberikan pertolongan. Karena hanya kepada Tuhan saja kita harus bersandar. Seperti tertulis di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-5. Ayo Joy dibaca. Ingat kan Mazmur 121 ayat 5? Oke, siap. Ayo teman-teman, dengarkan ya. Mazmur 121 ayat 5. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Iya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan ada di sebelah kita, menggandeng kita, menuntun kita, menggandeng adik-adik, menggandeng Joy, menggandeng kita semua dalam keadaan sesulit apapun, setakut apapun kita. Mungkin kita menghadapi sesuatu yang menakutkan, membuat kita khawatir, tapi percaya bahwa Tuhan menjaga adik-adik, menjaga Joy, menjaga kita semua. Jangan lupa ya adik-adik, percaya kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan akan menjaga kita, menuntun kita. Iya, yuk kita mari sekarang kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan menguatkan dari firman Tuhan yang telah kita dengar ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan untuk kami menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan saat kami mungkin mengalami hal yang menakutkan dalam kehidupan kami,
Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami dan memberi jalan keluar. Sertai kami Tuhan, supaya tidak takut dalam segala hal, tetapi percaya Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi adik-adik sudah dengar firman ya? Firmannya tentang apa sih? Ya, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita ya. Yuk, kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfer ke rekening di bawah ini atau memasukkan kantong persembahannya di depan gereja ya. Di kotak pintu gereja itu ya. Yuk, kita mau berdoa persembahan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman, sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau pujikan pujian berikut ini ya, untuk sebentar lagi kita mau menutup sekolah minggu kita. Yuk, kita mau pujikan pujian berikut ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Malah sendiri ku ikut Yesus, malah sendiri ku ikut Yesus, malah sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa berkumpul kembali minggu depan. Yuk semua berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami agar kami tidak mudah khawatir, tidak mudah takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan yang akan menjaga kami dimanapun kami berada. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan untuk kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah berakhir. Tetapi adik-adik minggu depan boleh kembali lagi bersama-sama kita ya di sekolah minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.